Baik, selamat pagi anak-anak, sehat semua ya? Nah, sekarang kita akan kasih materi tentang tata nama, senyawa, dan persamaan reaksi. Oke, kita lihat dulu ya. Tata nama, senyawa, dan persamaan reaksi. Yuk, sama-sama kita lihat ya. Tata nama senyawa. Oke, dan persamaan reaksi. Sudah, lihat semua ya. Nah, kita lihat gambar. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ya. Ada si Doraemon, ada bola, ada si Upin. Nah, coba lihat gambar ini. Nah, apakah gambar tersebut mempunyai nama? Yuk, kita lihat ya. Mengapa pemberian nama itu perlu? Oke, kita lihat. Bagaimana cara memberi nama? Oke. Nah, bagaimana dengan nama kimia suatu materi? Ya, nah ini kita lihat. Ya, ini adalah satu ya nama kimianya adalah garam dapur. Nama pasaran itu ya, nama trivial atau nama pasaran. Nama kimianya natrium, nama pasarannya garam dapur. Nama kimianya natrium klorida. Rumus kimianya NaCl. Berat molekulnya 58,45. Nah, ini salah satu contoh. Coba lihat gambar ini. Ini adalah jenis garam dapur, ya. Nama kimianya, nama pasarannya, jualnya atau nama trivial adalah garam dapur. Nama kimianya natrium klorida. Rumus kimianya NaCl, ya. Kemudian kita lihat lagi. Bagaimana tata cara penulisan tata nama kimia ini kita buat sehingga terbuat seperti ini? Nah, kita lihat. Berdasarkan bergerak dari rumus kimia. Perhatikan gambar berikut, ya. Unsur apa yang terkandung dalam benda tersebut? Ini apa ini? Nah, kita lihat. Aluminium. Kemudian kawat ini adalah besi. Kemudian ini pensil ini adalah karbon. Oke. Kemudian kita lihat bagaimana penulisan rumus kimianya. Ya kan, bagaimana penulisan rumus kimianya? Aluminium bagaimana, besi bagaimana, karbon bagaimana. Dalam pensil ada karbon ya. Nah, rumus kimianya adalah Al. Unsur ya, nama unsur. Rumus kimianya adalah besi. Rumus kimianya ini karbon C, ya, Fe, Al, Fe dan C. Sudah? Nah, kemudian setelah kita perhatikan gini, ya. Kemudian apa arti molekul? Molekul adalah partikel penyusun senyawa. Maka rumus molekul senyawa adalah rumus yang menyatakan gabungan atom-atom yang sama yang membentuk molekul. Rumus yang menyatakan gabungan atom-atom yang sama yang membentuk molekul. Contoh, tumbuhan berfotosintesis menghasilkan gas oksigen. Bagaimanakah rumus molekul gas oksigen? Nah, kita lihat oksigen. Molekul diatomik karena berdua-dua. Ya, molekul yang terbentuk dari dua atom yang sama. Yaitu rumusnya adalah O2. Ini adalah molekul diatomik. Satu molekul diatomik. Ya, angka satunya nggak ditulis. Ya, jadi ada O2, OO, gitu ya. Ini adalah molekul diatomik. Ya, kemudian angka 2 adalah angka indeks yang tak dapat berubah atau tetap. Kemudian nah, inilah molekul diatomik ya, O2. Angka 2 adalah angka indeks. Kemudian kita lihat lagi, lapisan ozon di udara berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet dari matahari pada tingkat yang aman untuk kesehatan kita. Bagaimana rumus molekul ozon? Kita lihat, ozon. Dia adalah molekul poliatomik, lebih dari 2. Ya, adalah molekul poliatomik adalah 3 atom yang sama atau lebih bergabung membentuk sebuah molekul. Kita lihat rumus ozonnya adalah O3. Ini poliatomik, lebih dari
2. Oke. Ini ya O3, gambarnya ini OOO. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Rumus molekul senyawa menyatakan rumus senyawa yang tersusun atas 2 atom atau lebih yang berbeda yang membentuk molekul. Ya, contohnya kita lihat ini. Ya. Bagaimana rumus molekul gula atau glukosa? Ya, jelas itu adalah C6H12O6. Ya. Atom apa saja yang menyusun glukosa? Ditanya. Atom apa saja yang menyusun glukosa? Jawabannya karbon. Karbonnya hidrogen dan oksigen. Kemudian, berapakah jumlah atom-atom penyusun glukosa? Atom karbon 6. Atom hidrogen 12. Atom O 6. Maka ini menjadi berapa? 24 atom. Oke. Kemudian, contoh soal kita lihat. Ya, 4 Fe. Artinya 4 kali 1, maka jumlah atomnya sama dengan 4. Kemudian apa tertulis lagi? 5H2O. Nah, ini 5 molekul H2O. 5 molekul toa, gapat, mak. Nah, maka 5 kali 2 berapa atom H? 10. 5 kali 1 adalah 5, adalah atom hidrogen. Maka jumlah atomnya adalah 15. Nah, begini. Udah pernah Ibu terangkan ini ya. Oke, kita lihat lagi. Rumus empiris menyatakan perbandingan yang paling sederhana dari jumlah atom penyusun suatu molekul. Bagaimana rumus empiris senyawa glukosa? Kita lihat. Glukosa tadi apa rumusnya? C6H12O6. Nah, perbandingan C, H, dan O ya dalam C6H12O6 adalah 6 banding 12 banding 6. Maka ini diperkecil. Ya, namanya rumus yang paling sederhana. Sama-sama dibagi 6. Ya, maka menjadi 1 banding 2 banding 1. Maka rumus empirisnya adalah CH2O. Oke. Sudah ya. Kemudian kita lihat tentang bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi? Adalah banyaknya elektron yang dilepas atau diterima dalam pembentukan suatu molekul atau ion. Ketentuan-ketentuan umum dalam penetapan Bilox sudah kita pelajari ini ya. Bilox unsur bebas memiliki harga 0 yaitu O2. Ya. Nah, tidak ada elektron dilepas atau diterima. Mana lagi? D. Atom logam selalu memiliki bilangan oksidasi positif. Sudah ini dengan nomor golongannya kecuali untuk logam transisi yang memiliki lebih dari 1 Bilox. Apalagi ketentuannya? Ini dia. 1A Li positif, Na positif, K positif. Angka 1 sebenarnya nggak usah ditulis ya. Nah, 1, 2, 3. Jadi kalau dia golongan 2A maka positif 2, kalau golongan 3A positif 3. Kita ulang lagi ya. Bilangan oksidasi atom H umumnya adalah positif 1 kecuali dia berikatan dengan unsur jika berikatan dengan unsur lain seperti Na, maka bilangan oksidasinya menjadi negatif 1. Nah, contoh atom H positif 1 dengan negatif 1. Kemudian NaH positif 1 baru negatif 1. Tadi sudah ada ketentuannya. Senyawa hidrida namanya. Baru bilangan oksidasi atom O adalah negatif 2 kecuali F. Ya. Kecuali jika berikatan dengan atom F atau dalam persenyawaan peroksida dan superoksida. Kita lihat CaO positif 1 negatif positif 2 negatif 2 menjadi positif 1 negatif 1. Baru H2O2 positif 1 negatif 1. Ini Ca positif 2 negatif 2 ya nak, salah ini. Kalau H pada umumnya positif 1 maka O negatif 1 supaya menjadi ya 0 nanti ya. Negatif 1 kali 2 negatif 2. H positif 1 kali 2 menjadi positif 2. Kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Ini namanya peroksida. Jumlah seluruh bilangan oksidasi sama dengan muatan ion. Ya, kalau dia berpangkat kita lihat. S2 negatif, maka berapa biloxnya? Negatif 2. Se3 positif, positif 3. Gampang banget. Cr2O7 2 negatif adalah ini O negatif 2 kali 7. Negatif 14. Ya.
Negatif 14 tambah 2. Positif 12 bagi 2, maka Cl menjadi positif 6. Nah, F. Jumlah bilangan oksidasi unsur pembentuk senyawa netral sama dengan 0. Contoh, FeSO4. Kita lihat, Fe O negatif 2 kali 4, negatif 8. Maka ini ya, ini harus sama dengan 0. Fe menjadi positif 2, S golongan 6A menjadi positif 6. 8 kurang 8 sama dengan 0. Nah, ini lihat, kita lihat. Tentukan bilangan oksidasi Mn dalam MnO4 negatif. MnO4 negatif, Mn-nya 1, O-nya 4 kali negatif 2, sama dengan negatif 8. Totalnya adalah negatif 1 di sini. Maka negatif 1 sama dengan X kurang 8. X sama dengan positif 7. Oke. Nah, kita masuk kepada tata nama senyawa. Tata nama senyawa biner yaitu logam dan non-logam. Ya. Senyawa yang unsur logamnya memiliki satu bilangan oksidasi, nama logam ditulis lebih dahulu diikuti dengan nama non-logam dan diberi akhiran ida. Oke. Contoh CaF2, kalsium fluorida. Ca punya 2, F punya 1. Sistem silangnya Ca golongan 2A positif 2, belok kanan dia positif, belok kiri negatif. F golongan 7A. Kemudian senyawa yang unsur logamnya memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, muatan logamnya dituliskan menggunakan angka Romawi dalam tanda kurung. Contoh gini, FeCl3. Cl adalah negatif 1 kali 3, negatif 3. Maka Fe positif 3. Karena apa? Harus sama dengan 0. Maka namanya menjadi dalam bentuk dia, karena ini adalah senyawa transisi, ya, logam transisi, maka dia pakai huruf Romawi. Namanya diindonesiakan menjadi besi 3 klorida. Nah, ini dua masih binder ya, binder artinya 2. Ya, FeCl3. Oke, antara logam dengan non-logam. Logamnya Ca, logamnya Fe. Oke. Kita lanjutkan. Non-logam dan non-logam. Nah, ketentuan non-logam dan non-logam. Maka nama non-logam yang memiliki bilangan oksidasi positif dituliskan lebih dulu. Bilangan oksidasinya ditulis dengan menggunakan angka Romawi dalam tanda kurung. Oke, kita lihat. Kemudian diikuti dengan nama non-logam yang memiliki bilox negatif dengan menambah akhiran ida. Contoh, N2O. N, ya, kita lihat. Ya, O negatif 2, maka N menjadi positif 2. Tetapi karena positif 2 ada 2, maka menjadi positif 1. Maka namanya menjadi nitrogen 1 oksida. Ya. Coba, ini O negatif 2. Ini N berapa? Menjadi positif 2. Harus totalnya sama dengan 0. Maka bagi 2, maka tinggal 1. Maka namanya menjadi nitrogen 1 oksida. Pakai akhiran ida ya. Kemudian atau jumlah unsur pertama dituliskan lebih dahulu, diikuti dengan nama unsur non-logam pertama. Kemudian menuliskan jumlah unsur kedua, diikuti dengan nama unsur non-logam kedua dengan diberi nama akhiran ida. Jumlah unsur dinyatakan dalam bahasa Yunani. Kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, dan sampai kepada deka yaitu 10. Jadi kita harus hafal itu. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Oke. Nah, contoh. Ini ada kata atau tadi ya, bisa juga. Ya, P2O5. Ada berapa P-nya? 2. Maka namanya menjadi di fosfor. O-nya ada berapa? 5. Maka penta oksigen. Oksi. Perakhiran ida, penta oksida. Ini CO1 nggak dituliskan untuk yang pertama, tetapi yang kedua, yang mono untuk 1 nggak dituliskan, tetapi yang kedua pakai mono. Maka namanya menjadi karbon monoksida. Nah,
Kemudian kita lihat yang berikutnya, tata nama asam dan basa. Ya, molekul binder, hidrogen diganti dengan asam dan nama asam berikutnya diakhirin kata ida. Kita lihat kata asam. HCl, asam klorida. HBr, asam bromida. Ada H. Kalau dia poliatomik, bilangan oksidasi kecil diberi akhiran it. Kalau dia bilangan oksidasi besar diberi akhiran at. Oke, kita lihat. H2SO4, O-nya lebih banyak daripada O3. Namanya menjadi asam sulfat. H2SO3, asam sulfit. Nah, bedakan at dengan it. At lebih banyak, sementara it lebih sedikit. Oke. Kalau dia tata nama senyawa poliatom, maka nama kation atau muatan positif dituliskan lebih dulu, diikuti nama anion. Anion poliatom yang mengandung oksigen sebagai atom pusatnya dan memiliki biloks besar diberi akhiran at. Adapun anion poliatom yang memiliki bilangan oksidasi lebih kecil diberi akhiran it. Kita lihat. K2SO4. Nah, positif 2, positif 1 kali 2 ya, positif 2 karena golongan 8A, maka S menjadi positif 6. Ya, udah pintar ya kamu di sini. Maka kita bagikan menjadi ya kalium sulfat. Ya, kalium sulfat. Nah, kemudian K2SO3, maka S-nya berapa biloksnya nanti? Kita lihat. Positif 2, negatif 6, maka ini menjadi positif 4. Maka K kan golongan 1A, maka positif 1 biloksnya pada umumnya ya. Maka ada 2 menjadi positif 2. Ya. Oh, negatif 2 kali 3, negatif 6. Gitu loh. Maka tinggal positif 4 karena totalnya harus sama dengan 0. Namanya apa ini? Kalium sulfit. Oke. Tata nama basa. Nah, ini. Nama senyawa basa dengan cara menyebut nama logamnya diikuti kata hidroksida. Contoh, pakai OH dia ya. OH di belakangnya. Jadi LiOH, litium hidroksida, NaOH, natrium hidroksida, MgOH 2 kali. Mg golongan 2A, maka belok kanan dia positif 2, OH negatif 1. Maka namanya magnesium hidroksida karena golongan 2A Mg. BaOH 2 kali, barium hidroksida. Oke. Kemudian AlOH 3 kali, aluminium hidroksida. Oke, golongan 3A Al ya, ini ya. Ibu ajarkan itu. Nah, kita lihat contoh soal. Sebutkan nama senyawa berikut. Yuk, sebutkan. HBr, apa namanya? Asam bromida, aluminium hidroksida. Apa namanya? Aluminium hidroksida, ya. AlOH 3 kali. CH4. Ini adalah golongan hidrokarbon. Adalah namanya apa? Metana. Ya. Atau karbon apa namanya, hidroksida. bukan CH4 itu adalah metana, ini lainnya satu ini ya. Oke, kau kerjakan di rumah. Nah, kita masuk kepada persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menggambarkan terjadinya suatu reaksi kimia, meliputi lambang dan rumus serta tanda panah yang menunjukkan terjadinya reaksi. Coba lihat. Pa ditambah Qb menjadi Rc tambah Sd. Nah, PQRS adalah koefisien. Nah, ABC adalah unsur. Nah, sebelah kiri ini adalah sebelum tanda panah adalah reaktan. Sesudah tanda panah adalah produk. Nah, dijelaskan di sini. PQRS ya, koefisien reaksi zat A untuk P, koefisien reaksi zat B untuk Q, R, koefisien zat C dan S, koefisien reaksi zat D. Oke. Nah, kita lihat penyetaraan koefisien reaksi. Maka dikatakan setarakan persamaan reaksi berikut. C2H6 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Maka kita bikin ya. Jumlah atom C sebelah kiri ada berapa? 2. Sebelah kanan 1. Nah, maka sehingga koefisien CO2 kita bikin dari sini 2 karena ada 2 C-nya di sini ya. Maka kita bikin dari sini 2. Oke. Kemudian, tulis angka 2. Jumlah atom H sekarang. Atom H di kiri ada berapa? 6.
Sedangkan di kanan ada berapa? 2. Maka kita bikin kalikan 3 supaya 6. Oke, bikin angka 3. Begitu. Oke, gampangnya. Kemudian kita lihat. Maka jumlah atom O sekarang kita lihat. Sebelah kiri ada berapa? 2 kali 2, 4. Sebelah kanan 3 kali 1. 3. Jadi 4 tambah 3, 7. Maka di sebelah kiri kita bikin berapa supaya 7? Kalikan menjadi, karena ini 7 bagi 2, maka menjadi 7/2 atau 3,5. Kita bikin 7/2. Sudah sama. Maka kita lihat. Agar tidak terbentuk pecahan, persamaan reaksi dikalikan 2. Kita kalikan 2 supaya jangan ada 7/2 ini. Kalikan 2. Maka jadi apa dia? 2C2H6 tambah 7O2 menjadi 4CO2 tambah 6H2O. Itulah persamaan reaksi. Oke. Nah, ini latihan soalnya ya. Sampai situ nakku. Ya. Nah, ini nanti ada kuis. Kau kerjakan ya. Kesimpulannya apa? Senyawa-senyawa kimia memiliki rumus empiris, rumus molekul, dan senyawa kimia itu dibikin dengan persamaan reaksi. Nah, rumus molekul itu apa? Ada tata nama senyawa biner, senyawa poliatom, senyawa asam basa. Oke. Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup, maka kita harus melakukannya. Oke, sampai di situ. Terima kasih. Salam dari Ibu. Selamat pagi.